Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ferry Dwi Putra Arnianto. Saya akan mempresentasikan materi kelima, yaitu etika utilitarianisme dalam bisnis. Pendahuluan. Etika bisnis merupakan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dan ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Yang berkaitan dengan moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomi merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting. Selain itu, etika bisnis juga merupakan penerapan tanggung jawab sosial atau bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan masalah-masalah etis dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini dipandang sebagai etika pergaulan bisnis. Seperti halnya manusia pribadi juga memiliki etika pergaulan antar manusia. Selanjutnya, yang diharapkan dan mengapa kita mempelajari etika bisnis? Menurut K. Bertens, ada 3 tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Yang kedua, memperkenalkan argumentasi moral khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, membantu pembisnis atau calon pembisnis dalam menyusun argumentasi moral yang tepat. Melalui studi etika diharapkan pelaku bisnis akan sanggup menemukan fundamental rasional untuk aspek moral yang menyangkut ekonomi dan bisnis, dan membantu pembisnis atau calon pembisnis untuk menentukan sikap moralnya masing-masing. Kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu pengertian etika utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menentukan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. Dalam konsep ini dikenal juga yaitu dengan konsep deontologi yang berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Deontologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagai keinginan itu sendiri, selalu berlaku baik pada diri sendiri. Selanjutnya, menurut paham utilitarianisme, bisnis adalah etis apabila kegiatan dilakukan dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. Jadi kebijakan atau tindakan bisnis yang baik adalah kebijakan yang menghasilkan berbagai hal yang baik juga, bukan sebaliknya, memberikan hal yang buruk atau kerugian dari kegiatan bisnis tersebut. Jikalau ada kerugian atau yang merugikan atau tidak ada hal yang tidak baik, kemungkinan tidak diperlakukannya etika bisnis dalam perusahaan tersebut. Di sini saya akan membacakan juga kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Kriterianya di sini ada beberapa teori. Teori kebahagiaan terbesar, the greatest happiness teori, dan teori teologis. Konsep dasar teori ini adalah suatu perbuatan yang secara moral adalah besar jika membuat hal yang terbaik untuk banyak orang. Jadi dalam konsep ini, konsep the greatest happiness teori ini, yang pertama membuat hal yang terbaik untuk banyak orang. Di sini disebutkan membuat hal yang terbaik, yaitu juga dalam teori kebahagiaan. Juga selanjutnya mampu memberi manfaat bagi setiap orang, mendapatkan manfaat terbaik dari manfaat-manfaat dari kemungkinan yang dipertimbangkan. Disebutkan mengapa sebagai teori kebahagiaan terbesar ada di sini, memberikan kebahagiaan untuk banyak orang yang terlibat di dalamnya, yang berlandaskan dari moral tersebut. Selanjutnya di sini ada macam-macam utilitarianisme. Yang pertama ada utilitarianisme klasik, berasal dari tradisi pemikiran moral Inggris, diawali dari pemikiran David
Hume. Kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham, dimaksud sebagai dasar etis untuk mempengaruhi hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Bentham juga mengadopsi prinsip hedonisme karena menurutnya perbuatan nilai baik jika dapat meningkatkan kesenangan dan sebaliknya. The Greatest Happiness Theory ini menuai banyak kritik dan kesalahpahaman, namun diluruskan oleh John Stuart Mill. Kelebihan prinsip ini adalah menggunakan prinsip yang jelas dan rasional serta mempertimbangkan hasil perbuatan. Kritiknya adalah sama seperti hedonisme, hanya saja tidak membuat egoisme etis. Prinsip yang digunakan tidak selamanya benar dan tidak memberi jaminan bahwa kebahagiaan dibagi secara adil, tidak memberi tempat pada hak dan utilitarianisme sebagai sistem moral yang tidak menerapkan keadilan. Yang kedua ada utilitarianisme aturan, dikemukakan oleh filsuf Inggris dan Amerika Stephen Tolkien, dan prinsip dasarnya adalah kegunaan tidak harus diterapkan atas salah satu perbuatan yang dilakukan, melainkan atas moral yang mengatur perbuatan yang kita terima. Bersama filsuf Richard Brand mengusulkan agar bukan aturan moral atau satu demi satu, melainkan sistem aturan moral sebagai keseluruhan yang diuji, bukan satu demi satu. Kritiknya adalah ketika dihadapkan pada dua aturan moral sehingga akan terjumus pada utilitarianisme perbuatan. Jadi ada hal yang tidak baiknya juga. Etika ini dikembangkan pertama kali oleh Jeremy Bentham 1748-1832. Etika utilitarianisme ini adalah tentang bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijaksanaan sosial, politik, dan legal secara moral. Teori ini yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham terdapat beberapa prinsip dasar yang merupakan ciri khas diantaranya. Yang pertama adalah bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah tuntunan dua guru, yaitu kelezatan, pleasure, dan kesakitan, pain. Manusia adalah makhluk yang mencari kelezatan, pastinya pleasure seeking, dan menghindari rasa sakit, pain avoiding. Prinsip tersebut menurutnya harus ditetapkan secara kuantitatif agar dapat memberikan etika atas dasar ilmiah. Yang kedua, kesenangan atau kebahagiaan. Memakai kata-kata ini sebagai sebuah sinonim. Yang buruk adalah penderitaan. Oleh karena itu, suatu keadaan jika mencakup kesenangan yang lebih besar daripada penderitaan, penderitaan yang lebih kecil daripada kesenangan adalah lebih baik daripada keadaan lain. Di antara semua keadaan yang mungkin itu terjadi, yang paling terbaik adalah mencakup kesenangan yang lebih besar daripada penderitaan. Pastinya setiap orang pasti ingin merasakan kesenangan yang banyak daripada penderitaan yang lebih banyak. Manusiawi. Bahwa kebaikan-kebaikan yang selanjutnya, bahwa kebaikan-kebaikan adalah kebahagiaan pada umumnya, akan tetapi juga bahwa setiap individu senantiasa memburu apa yang menurut keyakinan merupakan kebahagiaan sendiri. Banyak orang yang memburu kebahagiaannya. Oleh sebab itu, menurutnya tugas legislator adalah menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Di sini kriterianya, kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Yang pertama ada manfaat, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Yang kedua ada manfaat terbesar, yaitu manfaat kebijakan atau tindakan mendatangkan manfaat besar dibandingkan dengan alternatif lainnya. Dapat dikatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil. Yang ketiga, manfaat terbesar bagi orang sebanyak mungkin, yaitu bahwa suatu kebijakan atau tindakan dinilai baik secara moral jika tidak hanya mendatangkan manfaat besar, melainkan apabila mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.
Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu mendatangkan keuntungan sebesar mungkin. Selanjutnya akan membahas dari kelemahan dari etika utilitarianisme. Etika ini juga ada kelemahannya. Di sini dijelaskan ada beberapa poin, khususnya ada 6 poin. Di antaranya yang pertama saya akan jelaskan manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Pasti ada hal positif, banyak hal positif, akan ada hal negatif juga, karena manfaat bagi manusia berbeda antara satu dengan orang yang lain. Yang kedua, persoalan klasik yang lebih filosofis sifatnya adalah etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dan akibatnya. Yang ketiga, etika utilitarianisme ini tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang. Akibatnya, seseorang punya motivasi yang baik dalam melakukan tindakan, tetapi ternyata membawa kerugian yang besar bagi banyak orang. Menurut dia baik, tetapi belum tentu menurut sebagian orang itu baik juga, yang bisa menimbulkan kerugian dalam. Yang keempat, ada variabel yang dinilai tidak semuanya bisa dikuantifikasi, karena itu sulit sekali mengukur dan membandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada. Yang kelima, seandainya ketiga kriteria dari utilitarisme saling bertentangan, ada kesulitan cukup besar untuk menentukan prioritas di antara kegiatannya. Yang terakhir, kelemahan paling pokok dari etika ini adalah bahwa utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas, atau kriteria yang ketiga. Etika ini membenarkan suatu tindakan tanpa menghiraukan kenyataan bahwa tindakan yang sama ternyata merugikan segelintir orang tertentu. Next point, nilai positif etika utilitarianisme. Di sini ada 3 poin. Pertama, otonom. Kedua, universal. Yang ketiga apa nih? Oh ya, ada 2 poin. Menurut Keraf terdapat nilai positif etika utilitarisme, yaitu rasional. Otonom ketika utilitarisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral berpikir dan bertindak dengan hanya memperhatikan 3 kriteria objektif dan rasional, sebaiknya yang telah diuraikan sebelumnya. Yang kedua, dan universal. Etika utilitarisme mengutamakan manfaat atau akibat dari suatu tindakan bagi banyak orang. Suatu tindakan dinilai bermoral apabila tindakan tersebut memberi manfaat terbesar bagi banyak orang. Nilai positif terletak pada sisi rasionalnya dan universalnya. Rasionalnya adalah kepentingan orang banyak lebih berharga daripada kepentingan individual. Secara universal, semua pembisnis dunia saat ini berlomba-lomba menyejahterakan masyarakat di dunia. Next point, di sini ada nilai positif, analisis keuntungan dan kerugian. Etika utilitarianisme sebagai proses standar penilaian. Secara umum, etika ini dapat dalam 2 wujud yang berbeda. Etika utilitarianisme digunakan sebagai proses untuk mengambil keputusan kebijakan atau untuk bertindak. Yang kedua, ada etika utilitarianisme sebagai standar penilaian bagi tindakan kebijakan telah dilakukan dan digunakan untuk mengevaluasi tindakan yang sudah dijalankan. Dari semua materi yang sudah dibacakan, tersirat sebuah kesimpulan. Yang pertama, utilitarianisme ini adalah sebagai paham dalam filsafat moral yang menentukan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan. Yang kedua, nih kriteria dan prinsip etika
ada manfaat terbesar bagi orang sebanyak mungkin. Demikian yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.